Iya, dan untuk mengetahui sejauh apa persiapan sholat tarawih di Masjid Istiqlal, kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani yang akan melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jen, seperti apa agenda sholat tarawih untuk malam ini? Silakan. Ya, Jino dan juga pemirsa, ya betul sekali, malam ini akan dilaksanakan sholat tarawih perdana atau pertama di bulan Ramadan ini di Masjid Istiqlal yang menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Dan nanti Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga merupakan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, nantinya akan mengisi ceramah dengan tema Ramadan Hijau, Ramadan Bersama. Dan tadi juga sudah disampaikan di konferensi pers di Masjid Istiqlal oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang menyampaikan kalau di Masjid Istiqlal seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti biasanya akan mengadakan buka puasa bersama secara rutin. Kemudian yang biasanya ini pada hari biasa jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih ini ada 4.000 sampai 5.000 orang. Namun di hari weekend ini bisa sampai 7.000 sampai 10.000 orang. Dan untuk malam ini, untuk tarawih perdana ini diperkirakan jamaah yang akan hadir mengikuti sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal ini hingga 10 sampai 12.000 orang. Dan tentu saja ini dengan segala kesiapan yang sudah dipersiapkan di Masjid Istiqlal dengan fasilitas-fasilitas yang memang sudah dipersiapkan. Ada banyak sekali yang memang sudah disiapkan. Kemudian ada yang baru, Juno dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Ini ada fasilitas LCD raksasa dan juga CCTV untuk jamaah, sehingga nantinya jika pada saat disampaikannya ceramah ini dengan adanya fasilitas LCD yang baru ini, jamaah dari berbagai sisi di Masjid Istiqlal bisa melihat dan juga mendengar secara jelas isi ceramah yang disampaikan. Kemudian selain itu, Juno dan juga pemirsa, di bulan Ramadan ini juga seperti tahun-tahun sebelumnya akan dilaksanakan khataman Al-Quran, kemudian ada iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan nantinya dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, mulai dari sholat tarawih bersama hingga sahur bersama. Kemudian ada sholat malam, ada ceramah dan juga diskusi keagamaan. Kemudian yang menarik juga, Juno dan juga pemirsa, sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini dalam 30 hari tarawih ini akan merampungkan atau menyelesaikan 30 juz, yakni dengan setiap satu hari atau satu kali sholat tarawih dengan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir, ini akan merampungkan 1 juz Al-Quran. Dan ini yang sangat menarik juga dan mengundang antusias masyarakat tak hanya dari Jakarta saja, namun seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti biasanya ini mengundang antusias dari warga dari luar Jakarta atau bahkan dari mancanegara juga yang ingin merasakan atau mengikuti langsung beribadah di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Nanti kita akan lihat seperti apa antusiasnya dan juga seperti apa suasana yang hikmat yang ada di Masjid Istiqlal. Nantinya malam ini akan dilaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid Istiqlal ini. Sementara ini, Juno. Baik, Jin. Jadi banyak sekali ya agenda persiapan sholat tarawih pertama. Dan semoga ini Ramadan kali ini kita nggak cuma puasa, tapi tarawihnya juga jalan ya. Jin, terima kasih Jin. Selamat melaporkan, selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita lihat dari Istiqlal, kita coba geser sedikit ke Jakarta Selatan. Ada di Masjid Al-Azhar, sama terkait persiapan tarawih. Ada rekan Wenda Nurah yang ada di sana. Wenda, assalamualaikum, selamat sore. Silakan Wenda. Waalaikumsalam, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Tentunya dari Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan juga ini tentunya sudah sangat siap ya untuk melaksanakan momen tarawih pertama di tahun 1447 Hijriah ini. Namun Juno dan juga pemirsa, sebetulnya Masjid Al-Azhar ini tidak memiliki momen khusus seperti untuk mempersiapkan momen Ramadan begitu ya, karena memang setiap harinya Masjid Al-Azhar ini dapat dipastikan kebersihan dan kenyamanannya
kebersihannya, karena di Masjid Al-Azhar ini ada 30 petugas yang memastikan kebersihan dan kenyamanannya, karena dari pihak pengelola pun memastikan Masjid Al-Azhar ini nyaman untuk jemaah yang beribadah dan memastikan kenyamanan jemaah untuk dapat berlama-lama di masjid, begitu Juno. Namun untuk momen Ramadan kali ini, karena maksud kami hari ini merupakan momen tarawih pertama, maka untuk sholat tarawih pada hari ini akan diimami langsung oleh Dr. Kiai Haji Zahrudin Sultoni, yakni beliau ini sebagai Ketua YPI Al-Azhar bidang dakwah dan sosial. Sedangkan untuk tausiahnya sendiri, untuk tausiah di malam tarawih kali ini dengan tema menyapa jamaah, dan akan disapa langsung oleh Dr. Haji Fuad Bawazir selaku Ketua Umum YPI Al-Azhar. Dan di Masjid Al-Azhar ini dapat menampung lebih dari 6.000 jamaah, ada di lantai atas dan juga lantai bawah, begitu, dan tentunya semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, bahkan di hari-hari biasa pun memang sudah dipersiapkan dengan baik, terutama untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan selain itu ada juga program-program khusus untuk bulan Ramadan di Masjid Al-Azhar ini, seperti adanya bazar makanan dan juga ada buka bersama setiap harinya di Masjid Al-Azhar ini, seperti sudah menyiapkan 700 menu buka puasa bersama yang sudah disiapkan. Namun tentunya ini juga terbuka untuk siapapun yang ingin berdonasi langsung ke Masjid Al-Azhar, begitu. Dan tentunya pada sore hari ini semuanya sudah siap, namun kami memang masih belum melihat adanya jamaah yang berdatangan, karena memang sholat tarawih baru akan dilaksanakan setelah sholat isya nanti. Kembali ke Anda, Juno. Wenda, terima kasih ya Wenda atas laporannya. Semoga hari ini semua masjid-masjid yang melaksanakan tarawih pertama lancar semuanya, dan kita mulai Ramadan dengan semangat yang luar biasa sampai 30 hari ke depan. Terima kasih Wenda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, di Palestina ribuan muslim memadati Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Hal ini menandai Ramadan pertama di Palestina sejak gencatan senjata disepakati. Dengan penuh kehusyuan, ribuan umat Islam menunaikan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa Selasa malam seiring masuknya bulan suci Ramadan. Antusiasme ditunjukkan dengan membludaknya jemaah hingga ke area halaman masjid berusia 13 abad ini. Sholat tarawih ini menandai Ramadan pertama di Palestina sejak gencatan senjata disepakati Israel dan Palestina pada Oktober 2025. Umat pun menyambut Ramadan tahun ini dengan sukacita. بنحب لكم كل عام وانتم بخير من المسجد الأقصى من أول يوم تراويح. الحمد لله المسجد مليء بالمصلين، وإن شاء الله إنه بضل عامر بالمسلمين وبالأمن والأمان، وندعو إنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا أقصانا، وكمان مرة كل عام وأنتم بألف خير. Meski demikian, pasukan Israel tetap memberlakukan pembatasan di gerbang masjid dengan memeriksa kartu identitas para jemaah dan melarang sebagian dari mereka memasuki masjid. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo kali ini untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau BOP. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Ya, sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York membahas perdamaian Timur Tengah serta menegaskan peran aktif dan konstruktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai konflik Palestina. Tak hanya bertemu dengan dua tokoh dunia tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga akan menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut liputan rekan Aya Nufus dari New York, Amerika Serikat.
Pemirsa, sejumlah pertemuan bilateral dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di New York City, Amerika Serikat sebelum menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Setibanya di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas sejumlah hal terkait dengan tantangan global termasuk isu Palestina serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran PBB dan multilateralisme. Kemudian setelahnya Menlu Sugiono bertemu dengan Wakil Tetap Palestina Riyad Mansur ke kantor perutusan Tetap Palestina untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina dan komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Dan pada tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono dijadwalkan akan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya akan hadir 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas terkait dengan situasi di Middle East atau Timur Tengah, khususnya terkait dengan isu perdamaian dan juga rekonstruksi Gaza. Dan ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan isu perdamaian dan juga kemanusiaan di Gaza Palestina sekaligus rekonstruksi di Gaza. Dan selanjutnya Menlu Sugiono akan langsung menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, yang mana Presiden Prabowo sendiri sudah tiba di Washington DC sejak pagi tadi, didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melakukan sejumlah persiapan dan juga agenda yang sudah dijadwalkan. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan tarif bersama Presiden Donald Trump dan juga pertemuan dengan sejumlah pengusaha untuk membahas perekonomian Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Amerika Serikat, Australia, dan Filipina menggelar latihan maritim gabungan. Latihan tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Gabungan Angkatan Laut dan Udara Filipina, Australia, dan Amerika Serikat menyelesaikan kegiatan kerjasama maritim multilateral selama 2 hari dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Latihan tersebut menampilkan kapal patroli kelas Teresa Magba II dan kapal perusak rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu, ada juga helikopter dan sejumlah kapal perang lainnya yang berlayar dalam formasi. Kegiatan ini dilaporkan bertujuan untuk memperkuat keamanan dan interoperabilitas regional seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. We're able to enhance the conduct of combined naval and air operations with our allies, specifically the United States Navy and the Royal Australian Navy. But most importantly, we were able to conduct this particular exercise with one of our more steadfast partners in maritime security, the Philippine Coast Guard. Laut Cina Selatan tetap menjadi duri dalam hubungan Filipina-Cina karena Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, termasuk wilayah yang juga diklaim kedaulatannya oleh Filipina. Adapun Laut Filipina Barat yang menjadi lokasi latihan berada dalam zona ekonomi eksklusif. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News dan juga sindonews.com. Saya Ardino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.